pagi, siang, dan malam. Kali ini saya akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 11, tepatnya di semester genap bab 3, yakni tentang perkembangan Indonesia pada awal kemerdekaan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi bagaimana kondisi awal Indonesia merdeka, bagaimana kedatangan sekutu dan Belanda, bagaimana perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Kondisi awal Indonesia merdeka yaitu kondisi perekonomian masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadinya inflasi akibat peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali. Untuk mengatasi tersebut, pemerintah mengeluarkan mata uang Republik Indonesia Ori pada 1 Oktober 1946. Ori merupakan satu-satunya mata uang yang diizinkan beredar dalam masyarakat pada awal kemerdekaan. Selain masalah inflasi, kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan karena Belanda memblokade kegiatan ekonomi. Kondisi politik, pemerintahan, sosial, dan ekonomi pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Ketidakstabilan dalam bidang politik dan ekonomi menyebabkan kondisi tidak menentu di berbagai kota Indonesia. Jakarta merupakan kota yang mengalami kekacauan paling besar. Kedatangan sekutu menambah kekacauan di Jakarta. Untuk menghindari suasana yang tidak aman, Presiden Soekarno menyetujui Ibu Kota Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 4 Januari 1946, Ibu Kota Negara Republik Indonesia resmi pindah ke Yogyakarta. Kedatangan sekutu dan Belanda, sekutu masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Jepang resmi menyerah dalam Perang Pasifik Perang Dunia II, sekutu membentuk South Asia Command, SEAT. Tugas utama SEAT adalah melicuti tentara Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Selanjutnya, setelah Perang Kedua, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affair Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda. Di dalam perundingan dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh, yaitu 1. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. 2. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat nikah akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan disahkan. Dalam rangka normalisasi keamanan di wilayah Indonesia, Inggris membentuk pasukan khusus yaitu AFNI, Allied Force Netherlands East Indies. AFNI tiba di Indonesia pada 16 September 1945. Pimpinan W.R. Patterson, AFNI tiba di Jakarta pada 29 September 1945. Tugas AFNI yaitu 1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. 2. Membebaskan tawanan perang dan interneran sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai serta menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. 5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 peristiwa, yaitu pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Pada 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu Semarang. Dalam perjalanan, sebagian dari tawanan berhasil melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Ki Dubutai. Para pemuda menyerang dan melakukan perebutan senjata kepada Jepang. Pertempuran selanjutnya, pertempuran balasan dari pihak Jepang. Jepang telah meracuni sumber air di Candi Lama. Sebagai kepala rumah sakit Pusara, Dr. Karyadi yang berniat mengecek persediaan air justru malah dibunuh oleh tentara Jepang, sehingga membuat marah rakyat Semarang. Pada
tanggal 15 Oktober 1945 terjadilah pertempuran sengit. Pertempuran inilah yang dinamakan pertempuran 5 hari di Semarang hingga 19 Oktober 1945. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berawal ketika tentara sekutu Afghani mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Tujuan kedatangan tentara sekutu melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan intern sekutu. Dalam insiden pertempuran, Brigadir Jenderal AWS Malabi terbunuh. Terbunuhnya Malabi membuat Inggris dan sekutu marah. Pada 9 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang dan rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Jika tidak, maka seluruh kekuatan sekutu akan menggempur kota Surabaya. Pada 10 November 1945, pukul 10, terjadi pertempuran selama 3 minggu dengan dipimpin oleh Bung Tomo dengan memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Dan tokoh wanita yaitu Ketut Tantri Muriel Person, seorang wanita asal Amerika yang mengumandang pidato revolusinya dalam bahasa Inggris melalui radio. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran terbesar yang harus dihadapi Inggris atas nama sekutu di Indonesia. Ribuan korban baik dari pihak Indonesia maupun sekutu terbunuh dalam pertempuran ini. Karena pertempuran ini yang sangat besar, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api. Pada 17 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di kota Bandung. Sekutu bersama Andika meneror rakyat di berbagai tempat, memanfaatkan sekutu untuk kembali menegakkan kekuasaannya. Pada 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya memerintahkan rakyat dan para pejuang agar menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Untuk menanggapi ultimatum itu, pemerintah dan TRI memerintahkan rakyat agar mengungsi ke luar kota. Tetapi sebelum mengungsi ke luar kota, rakyat membumi hanguskan seluruh kota Bandung yang sesuai instruksi Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi. Dengan semangat perjuangan dan pengorbanan rakyat dan TRI membakar markas dan rumah mereka sendiri. Dalam waktu yang singkat, api melahap kota Bandung. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Terima kasih sudah nonton channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.